Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Ustadz Sobirin MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 7. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting yang terkait magang saya di MTS Salafiyah dengan judul Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTS Salafiyah Pajarakan. Baik, untuk poin pertama yakni manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan di sini mencakup berbagai aspek termasuk penerimaan siswa baru, orientasi, pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran, serta penerapan hukuman dan disiplin siswa. Perencanaan pendidikan di lembaga pendidikan akan dijalankan dalam periode 1 semester atau 1 tahun ajaran. Untuk poin kedua yakni tentang kajian teori. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional yang mengelola sekolah. Manajemen kesiswaan dapat menata dan mengatur terhadap kegiatan-kegiatan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam pengertian lain, manajemen kesiswaan terdapat 2 kegiatan, yaitu pola pikir dan tingkah laku. Adapun tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan yang direncanakan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan sekolah. Selain itu, manajemen kesiswaan di sekolah harus dengan baik digunakan untuk membantu staf maupun masyarakat untuk memahami kemajuan sekolah. Mutu dan derajat sekolah tergambar dalam suatu sistem yang ada di sekolah tersebut. Yang berikut ini yakni kedisiplinan siswa. Kedisiplinan siswa pada dasarnya adalah kepatuhan yang tulus dan didorong oleh kesadaran untuk menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Disiplin adalah suatu keadaan yang terbentuk melalui proses latihan berkembang dan serangkaian perilaku yang mencakup elemen-elemen ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban yang semuanya dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang utuh. Disiplin di sini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ialah disiplin diri dan yang kedua ialah disiplin kelompok. Untuk poin berikutnya adalah meningkatkan kedisiplinan. Di sini disiplin sangat membantu anak dalam mencapai tahap berkembang, yakni menyesuaikan diri dengan peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap orang tua maupun guru mempunyai tata cara berbeda dalam mendisiplinkan seorang anak. Pendisiplinan diterapkan pada anak untuk apa? Untuk mengajarkan anak agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan dan tata tertib, sehingga anak mampu mengendalikan dirinya dan dapat menilai antara perilaku mana yang baik dan yang buruk. Di sini menurut beberapa para ahli yang dikutip oleh Maria, ada beberapa yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk meningkatkan disiplin pada anak, yakni memperkuat perilaku yang baik dengan memberikan pujian dan perhatian berupa senyuman, membuat sistem reward atau penghargaan untuk mendorong anak untuk agar bersikap disiplin. Yang terakhir ialah menunjukkan sikap perilaku yang tegas agar anak tersebut patuh. Adapun metode penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif, yang mana pendapat dari Sugiono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek serta perilaku yang dapat diamati. Desain
Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat sebagai teknik objek penelitian. Teknik mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ialah hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait manajemen kesiswaan di MTS Salafiyah. Jadi, manajemen kesiswaan secara umum mencakup seluruh pengelolaan siswa dalam berbagai aspek kegiatan, mulai dari saat mereka masuk hingga mereka lulus. Adapun tujuan dari manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan siswa sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau sekolah. Adapun hasil wawancara saya yang dilakukan bersama Waka Kesiswaan di MTS Salafiyah tentang pelaksanaan manajemen kesiswaan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Salafiyah. Ini pendapat beliau Ustadzah Halimah selaku Waka Kesiswaan di MTS Salafiyah. Jadi beliau berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen kesiswaan didasarkan pada program siswa yang dirancang di awal tahun ajaran dan dipresentasikan atau dirapatkan dalam rapat awal tahun setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Manajemen kesiswaan di MTS Salafiyah mempunyai tugas lain antara lain yaitu melakukan pembinaan OSIS, merencanakan penerimaan peserta didik baru, penyusunan tata tertib, menyetujui program kerjasama dengan wali kelas terkait ketertiban peserta didik dan penyusunan program kesiswaan. Yang kedua terkait dengan pembinaan siswa. Jadi pembinaan siswa menjadi hal yang sangat penting setelah siswa diterima. Pembinaan siswa di MTS Salafiyah ini dilakukan melalui Waka Kesiswaan dan dibantu oleh kepala sekolah. Pembinaan ini meliputi pembinaan kedisiplinan dalam masuk sekolah, kedisiplinan dalam kelas, kedisiplinan dalam berpakaian, kedisiplinan untuk menaati aturan, dan kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib yang telah dilakukan oleh sekolah. Tujuan pembinaan siswa adalah agar siswa tersebut mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma dan melaksanakan segala kegiatan yang baik dan berguna. Ketiga ialah upaya manajemen kesiswaan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Kedisiplinan adalah ketaatan pada aturan yang telah disepakati oleh sekolah. Disiplin sangat penting untuk dilakukan kepada setiap orang, terutama di sekolah, yaitu agar siswa dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi menurut Ustadzah Halimah selaku Waka Kesiswaan di MTS Salafiyah ini berpendapat bahwa ada 3 upaya dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, yaitu yang pertama pengaturan pendidikan, yang kedua pembinaan siswa, dan yang ketiga ialah teguran. Berikutnya ialah faktor pendukung kedisiplinan siswa MTS Salafiyah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di MTS Salafiyah tentang apa saja faktor yang menjadi pendukung kedisiplinan siswa. Berikut jawaban dari Ustadzah Halimah. Jadi beliau berpendapat bahwa faktor pertama ialah mungkin keteladanan. Kenapa demikian? Karena mungkin sebagian besar siswa di MTS Salafiyah mengaca kepada pihak yang berwenang di sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, terlebih saya sendiri sebagai Waka Kesiswaan. Begitu pendapat dari Ustadzah Halimah. Jadi para siswa ini lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dibanding dengan apa yang mereka dengar. Untuk faktor yang kedua ialah adanya lingkungan yang mendukung kedisiplinan. Pendapat beliau lagi ialah contoh mudah untuk menciptakan lingkungan disiplin ini terletak di lingkungan sekolah. Mengapa demikian? Karena anak-anak mudah terkoordinir oleh saya sendiri, begitu tuturnya. Untuk yang faktor ketiga ialah latihan berdisiplin. Dengan demikian,
Dari pihak sekolah memulai mendisiplinkan siswa dari datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan di sekolah pada setiap hari Senin, mengumpulkan tugas tepat waktu, merapikan kelas sebelum pulang, dan membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, siswa akan membentuk perilaku disiplin di dalam diri masing-masing. Poin selanjutnya ialah terkait faktor penghambat kedisiplinan siswa MTS Salafiyah. Jadi hasil dari wawancara dengan beliau, Wakil Kesiswaan di MTS Salafiyah, ketika saya menanyakan apakah ada faktor penghambat dalam mendisiplinkan siswa di MTS Salafiyah, jadi Ustadzah Halimah selaku Wakil Kesiswaan, beliau berpendapat bahwa untuk masalah itu jelas ada, karena dari faktor keluarga mungkin bisa jadi menjadi penghambat kedisiplinan siswa, bisa jadi dari siswanya sendiri, lingkungan, terlebih sesama teman. Jadi faktor pertama ialah tentang keluarga. Mungkin sebagian keluarga terlebih sebagai orang tua yang sudah istilahnya yang sudah broken home, yang mana sudah membebaskan pergaulan anak-anak mereka berbuat sedemikian hal yang tidak diinginkan oleh pihak sekolah. Alasan yang kedua ialah dari diri sendiri. Kenapa? Karena dari hasil pengamatan saya sebagai peneliti selama PPLK magang di MTS Salafiyah, kebanyakan siswa di sana itu kurang disiplin dalam berbagai hal, semisal mengerjakan tugas rumah di sekolah, memakai atribut sekolah kurang lengkap, terlambat datang ke sekolah, sampai-sampai mereka ada yang berani membawa handphone mereka ke sekolah, dan pihak sekolah tidak tinggal diam saja. Ustadzah Halimah selaku Wakil Kesiswaan langsung memberi sanksi terhadap siswa yang melanggar tersebut. Untuk faktor ketiga ialah lingkungan. Pergaulan di lingkungan sekitar pula sangat berdampak besar bagi anak-anak. Maka dari itu, siswa perlu dibimbing dalam berbagai hal ketika berada di rumah. Karena kalau siswa sudah selesai sekolah itu di luar tanggung jawab pihak sekolah. Faktor yang keempat ialah teman sendiri, karena dalam hal ini teman juga bisa menjadi penghambat kedisiplinan siswa, lebih-lebih bisa mempengaruhi tingkat kedisiplinan seseorang. Untuk memecahkan hambatan atau kendala yang terdapat dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Salafiyah ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Jadi langkah yang pertama ialah berkomunikasi dengan orang tua siswa jika anak tersebut mempunyai permasalahan yang fatal di sekolah. Dengan ini pihak sekolah bisa mencoba untuk mencari solusi terbaik supaya anak tersebut tidak melakukan tindakan yang lainnya. Yang kedua ialah melakukan pengawasan terhadap siswa. Pengawasan ini sangat dibutuhkan bagi siswa baik di sekolah maupun di rumah, karena untuk membentuk kebiasaan baik dan tanggung jawab mereka dalam keseharian mereka. Yang terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen kesiswaan di MTS Salafiyah tidak hanya dilakukan oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan saja, tetapi juga melibatkan beberapa pihak lain seperti kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan guru-guru di MTS Salafiyah. Tugas manajemen kesiswaan di sekolah ini mencakup pembinaan OSIS dan perencanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru, penyusunan tata tertib sekolah, menyusun laporan terkait kesiswaan. Dengan menetapkan aturan yang jelas, memberikan bimbingan konsisten, dan melibatkan siswa dalam proses penegakan disiplin, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Strategi ini membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka dengan menginternalisasi nilai-nilai disiplin sebagai bagian dari perkembangan pribadi mereka sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.